Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, hari ini siapakah yang tidak masuk? Komplit, Bu, masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai wewenang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada materi tersebut itu terdapat suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik di dalam Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, terdapat wewenang lembaga negara yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sedikit mengulas materi sebelumnya ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai hubungan struktural serta fungsional pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Di sini anak-anak sudah pahamkah apakah itu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Belum, Bu. Oh ya, belum. Berarti Ibu akan sedikit menjelaskan satu persatu ya anak-anak. Jadi pemerintahan pusat itu biasanya berada di ibu kota suatu negara, yang mana negara tersebut berbentuk kesatuan. Jadi pemerintahan pusat itu pasti ada di pusat negara, yaitu di ibu kota negara, dan dipimpin oleh suatu kepala negara, yaitu presiden. Nah, pemerintahan pusat itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu ada pemerintahan pusat dalam arti luas, itu terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang mana lembaga tersebut dari lembaga legislatif itu sendiri kan terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Lalu untuk lembaga eksekutif itu ada presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Yang terakhir mengenai lembaga yudikatif itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu yang kedua, untuk pengertian atau macam-macam tadi pemerintahan pusat, itu pemerintahan pusat dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit itu sendiri, pemerintahan pusat hanya terdiri dari lembaga eksekutif saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah berarti kan di bawah pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan daerah itu sendiri yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan pusat, yang mana akan diatur dalam rumah tangganya sendiri, yaitu baik untuk pembangunan daerah-daerah, infrastruktur daerah, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyelenggaraan daerah pasti memiliki hak-hak tertentu, seperti mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, terus mengelola aparatur daerah itu sendiri, lalu mengelola kekayaan daerah itu sendiri, dan memilih pemimpin daerah itu. Selanjutnya, dari pemerintahan pusat pasti ada hubungannya dengan pemerintahan daerah. Jadi hubungannya itu ada tiga bidang dalam berhubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, yaitu bidang ekonomi, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selanjutnya kita akan masuk ke otonomi daerah. Otonomi daerah itu diatur dalam pasal 18 UUD 1945
seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri pastinya mempunyai asas-asas di dalamnya, yaitu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas atau tugas pembantuan. Nah, untuk asas desentralisasi itu sendiri merupakan suatu penyelenggaraan kekuasaan yang mana pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah itu mengurus atau yaitu tadi mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, yang kedua asas dekonsentrasi. Asas ini merupakan suatu bentuk wewenang yang dilimpahkan kepada otonomi daerah untuk pengambilan atau pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir mengenai tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini merupakan penegasan atau penugasan yang diserahkan dari pemerintahan pusat kepada daerah, yaitu dari provinsi ke kabupaten, lalu kabupaten kepada kecamatan, lalu kecamatan kepada desa, seperti itu. Itu tadi sedikit materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan suatu permainan. Nah, permainannya itu tebak salah atau benar atau salah itu ya. Nah, langkah-langkahnya Ibu akan memberikan suatu pernyataan yang nantinya kalian yang bisa menjawab bisa mengacungkan tangannya, lalu menjawab apakah pernyataan yang Ibu katakan tadi itu benar atau salah, seperti itu ya. Nah, Ibu mempunyai 6 pernyataan. Kalian sudah siap? Siap. Nah, soal yang pertama, urusan pemerintahan pusat yaitu pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan agama. Benar atau salah? Benar. Iya? Oh ya, benar. Bahwa pemerintah pusat itu memiliki urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan agama. Lalu yang kedua, pemerintahan dalam arti luas terdiri dari lembaga eksekutif saja. Benar atau salah? Salah. Ya. Ya, jawabannya memang salah, karena jawaban yang benar adalah pemerintahan dalam arti luas itu terdiri dari apa tadi? Lembaga legislatif, Iya. eksekutif, yudikatif. Ya, benar. Jadi jawaban tadi salah ya, pernyataan dari Ibu. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak, yaitu mengelola kekayaan daerah. Benar atau salah? Benar. Ya, jawabannya benar. Karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hak penyelenggaraan dalam otonomi daerah itu ada 4, dan salah satunya itu mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, asas desentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan pelimpahan beberapa urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Benar atau salah? Salah. Jawabannya benar. Jadi memang ini merupakan asas desentralisasi itu penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan pelimpahan beberapa urusan pemerintahan pusat kepada daerah, sehingga daerah dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri, seperti itu. Jadi ini memang jawabannya benar. Nggak apa-apa ya. Ya Bu, maaf ya. Lalu yang kelima, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ada 3 bidang. Salah satunya bidang keuangan,
politik. Benar atau salah? Benar. Jawabannya salah. Karena hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu hanya bidang keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tidak ada dalam bidang politik. Seperti itu. Yang keenam, ini yang terakhir ya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjadi dasar pembentukan otonomi daerah. Benar. Ya, benar. Jawabannya memang benar. Pada pasal 18 menyatakan bahwa di situ diatur mengenai penyelenggaraan otonomi di dalam daerah. Nah, itu tadi pembelajaran pada kita pagi hari ini. Ibu sedikit menyimpulkan bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu saling berkaitan. Lalu di dalamnya itu pasti terdapat hubungan-hubungan di dalamnya ya. Tadi kan ada urusan daerah yang diurus rumah tangganya sendiri, lalu di dalam otonomi daerah pasti ada asasnya, yaitu ada 3 asas. Apa aja tadi? Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya.